Posesifnya tuh dalam hal ya siapa sih orang yang mau pacarnya sama orang lain mungkin ya gitu kan. Si apapun yang dia jalanin support terus. Kalau misalnya cinta cowok lebih gede itu biasanya hubungannya baik-baik aja. Kalau misalnya cewek, kalau misalnya kamu kalah dari segi si orang baru itu, kamu gak boleh kalah dari segi sikap, treatnya lebih baik dari dia. Halo guys, Balik lagi di sesi ngobrol soal Amel. Jadi di sesi kali ini aku bakal nge-host guys. Kita akan korek-korek tentang Amel. Gantian ya? Iya gantian, karena dia aku terus kan yang ditanya-tanya. Oke, memang mau ngorek-ngorek sampai dalam banget apa Dalam, biasa aja? Sampai dalam aku korek. Ih, ngeri banget gak sih dikorek-korek Sampai aku sampai dalam? Nah sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video dari kita. Nyalain lonceng notifikasinya. Betul. Kamu tahu nggak kalau apa yang bakal aku tanyain ke kamu? Gak tau banget. Emang Masa? sih? Iya. Kayak aku tiba-tiba duduk di sini terus kamu jadi host aku kayak gak tahu harus ngapain. Oh my Dan god. kita sebelum ngobrol-ngobrol minal izin dulu. Izin wal faizin ya. Faizin juga. Dan buat teman-teman juga kita minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari kita, dari NPC Media. Maaf ya guys. Semoga kalian yang lagi mudik perjalanan pulang hati-hati di jalan. Emang sekarang lagi macet banget. Tapi udah pada pulang gak sih? Pas nonton udah pada pulang. Iya betul. Kayak kita mau bahas apa? Temanya kali ini adalah healthy relationship. Sangat-sangat ini ya Bun, agak-agak apa ya? Agak-agak bikin gitu. Untuk gitu. dibahas. Jadi mau bahas apa emang tentang si healthy relationship? By the way, kamu tahu nggak sih arti dari healthy relationship itu Tahu sendiri? aku. Aduh, langsung jawab ya. Boleh. Setahu aku ya kalau misalnya healthy relationship ini hubungan yang sehat ya. Anjay. Padahal aku nggak tahu udah menjalani itu apa belum. Tapi kamu ngerasa nggak kayak hubungan kamu itu sehat atau enggak? Disehat-sehatin. Enggak sih, kan kalau misalnya hubungan sehat itu diciptakan ya. Iya betul. Terus tergantung juga cara kita nyikapinya, kan hubungannya namanya juga dua orang yang disatukan. Iya, karakter yang berbeda gitu ya. Gitu. Jadi ya pandai-pandai saling mengerti, mengerti gitu ya. Gitu sih yang aku tahu ya. Tapi nggak tahu sih selebihnya tuh si healthy relationship nih apa gitu. Apa mau dilihat atau di mana gitu, dari sumber mana gitu. Oke, boleh. Kita lihat dari Lebih website ya guys. meyakinkan. Iya, dari artikelnya. Nah, healthy relationship itu adalah hubungan yang sehat dijalani dengan pasangan. Dalam hubungan ini, masing-masing orang yang terlibat dalam hubungan dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam hubungan ini, seseorang dapat menjadi diri kita sendiri tanpa adanya rasa takut gitu. Betul sih, bener sih. Kita bisa jadi diri sendiri dalam hubungan tersebut. Terus ngerasa aman, ngerasa nyaman gitu ya. Menurut kamu ini enggak sih? Aku pernah dengar cerita. Jadi ada satu pasangan, dia tuh yang tipikal orang yang couple goals banget lah gitu kan. Terus si orang ini tuh si cowoknya maupun si cowok ininya itu si ceweknya ini berarti ya, sebut aja Krisno sama Indah lah ya. Si Krisno ini tuh diidam-idamkan sama semua orang, karena setiap si Indah ini butuh apa-apa dia tuh selalu nurutin. Misalnya kayak si Indah bilang, "Iya aku capek jalan terus ke kantor." Nah si Krisno ini langsung beliin mobil, langsung terparkir depan rumah kayak gitu loh. Terus misalnya laptopnya ngeluh sedikit rusak gitu tuh langsung dibeliin. Menurut kamu itu tuh termasuk hubungan yang sehat apa gimana? Tapi ya dibalik si Krisno itu ngebeliin si Indah barang-barang dengan harta yang si Indah mau tuh langsung dibeliin, si Krisno ini tipikal orang yang kalau misalnya dia lagi bad mood tuh harus di ngertiin gitu. Terus suka stalking si Indah kemana. Jadi si Indah kan gak pernah cerita ya dia mau kemana, ke tempat apa yang sering dia datengin. Nah dia tuh kayak tahu si Indah kemana tuh dia pasti tahu pada tanpa ngasih tahu. I know. Jadi dia tuh bener-bener
stalking terus gitu, berarti nggak ada kepercayaan dalam hubungannya. Menurut aku gitu itu nggak sehat sih tetap. Berarti unhealthy kan. No. Ya sih, setuju. Aku juga dari yang awal dia beliin mobil ataupun beliin laptop itu menurut aku nggak nyelesain masalah gitu. Iya, Kan dia bilang rusak. Kalau misalnya masih bisa dibenerin kan dibenerin dulu gitu. Kenapa harus beli yang baru? Jadi hubungan yang sehat tuh bukan berarti apa yang kita mau dibeliin gitu. Iya, bukan itu juga. Karena menurut aku kayak rasa kepercayaan masing-masing itu juga penting banget. Menurut aku itu sih yang bener-bener paling penting gitu. Selain komunikasi juga sih. Oke. Iya sih, benar. Betul. Dan sebelumnya pernah nggak sih punya hubungan yang sehat atau bahkan nggak sehat? Punya nggak ya? Punya deh kayaknya. Di hubungan aku yang sekarang kan semakin dewasa kan kita harus makin lebih baik kan ya. Termasuk yang sehat sih hubungan aku, karena aku ngerasa aman, ngerasa nyaman sama pasangan aku. Tapi nggak tahu sih akunya dari sisi dia gimana gitu kan. Tapi menurut aku hubungan aku sama dia sehat-sehat aja sih. Aku ngerasa aman. Terus kalau misalnya apa-apa tuh aku lebih berani terbuka sama dia tanpa rasa takut gitu loh. Terus dia tuh orang yang kayak misalnya aku tuh capek tuh atau apa, dia tuh kayak ngerasain juga yang apa yang aku rasain, jadi dengan cara kayak empatinya dia tuh ke aku ada, dan aku juga kalau misalnya dia ada masalah aku juga empati ke dia, ya saling apa ya, saling pengertian, saling pengertian gitu. Kayak gitu. Itu pernah bagus sih. Berarti kamu pernah nggak tentang pasangan maksudnya kayak pertemanan yang sehat gitu? Ya, pertemanan sehat pernah. Kayak contohnya kalau pertemanan sehat apa ya, kayak gimana ya? Ya kayak aku ceritain yang kemarin gitu. Aku pernah punya temen yang kita bahkan gak pernah berantem sama sekali. Saking kita ngerti, kayak misalnya dia gak boleh set aku, dia mungkin lagi sibuk gitu. Kita gak pernah ngeberantemin hal-hal yang bener-bener kecil itu, enggak. Mungkin lagi sibuk, atau misalnya dia sama yang lain, mungkin emang lagi ada perlu sama yang lain, jadi gak sama aku dulu, mungkin gitu. Kan ada orang yang kayak dia sama yang lain, berarti dia udah gak gini lagi sama aku gitu. Ada kan yang kayak gitu. Tapi kalau aku tipe enggak kalau sama dia gitu. Kalau sama dia mungkin emang ada perlu aja gitu. Jadi ngerti gitu. Saling menghargai gitu. Iya, saling menghargai dan saling mengerti gitu. Hubungan yang sehat tuh emang bener-bener dari dua orangnya itu harus butuh saling menghargai. Kalau misalnya kita doang yang menghargai, capek juga gak sih? Iya, terus kalau misalnya dia capek nih, ngeluh ke aku capek, terus misalnya aku ngerjain tugas, dia capek ngerjain tugas gitu, terus aku nanya, ada nggak yang bisa aku bantuin gitu. Saling jadi bantu kita ya? saling ngerti gitu. Itu kalau dalam pertemanan ya yang sehat tuh seperti itu. Sebenarnya sama aja sih, cuma beda konteks aja. Iya, beda konteks. Ya, betul. Oke, lanjut ya guys. Iya. Hubungan yang sehat yang kamu tahu tuh kayak gimana sih contohnya? Kayak tadi gitu. Iya, yang tadi aku sebutin ini hubungan yang sehat tuh kayak misal lebih terbuka ke pasangannya, terus habis gitu ngerasa aman gitu tuh, kayak sama dia tuh ya ngerasa aman, terus ngerasa nyaman, terus yakin kalau misalnya kita tuh bakal ngelewatin badai sekuat apapun yang tapi tetap berdua gitu. Jadi kayak saling percaya gitu loh. Saling bener-bener percaya untuk kita tuh bisa ngelewatin semua. Kalau dalam hubungan percintaan, kayak setiap pasangan perlu belajar bahasa cinta deh, love language gitu. Karena kenapa itu tuh berpengaruh banget dalam hubungan. Love language itu kayak misalnya kita suka dikasih hadiah, terus kita suka dikasih barang-barang yang bagus, misalnya kita suka dikasih perhatian, berarti kan itu kan ngasih energi positif ke satu hubungan itu kan. Berarti semua pasangan kayaknya perlu banget belajar love language deh. Dan menurut aku emang orang pasti punya nggak sih? Nggak, maksudnya salah satu pasti punya, nggak mungkin nggak punya banget. Iya sih, bener pasti, sih. Setiap manusia pasti punya gitu. Lebih ke belajar gak sih pasangan kita tuh love language-nya apa? Cuma gitu? Mungkin lebih nggak tahu aja, mungkin kayak lebih aku tuh ternyata kayak gini loh. Aku ternyata aku love language aku ternyata ini, mungkin lebih ke nggak tahu itu. Siapa tahu pasti punya. Siapa tahu kalau love language-nya sekedar dibantuin bersihin rumah. Karena itu juga acting of service. Iya, maksudnya siapa tahu kan cuma gitu doang udah senang banget gitu kan. Pentingnya belajar memahami pasangan kita gitu. Betul. Ada lagi nggak pertanyaannya nih? Dan gimana cara kamu dan pasangan kamu dalam mengatasi konflik? Kalau ada konflik gitu susah sih. Aku juga dalam mengatasi konflik tuh belum bener-bener kayak bisa bener-bener mengontrol emosi aku, karena susah banget sih jujur ngontrol emosi. Iya sih. Ngontrol emosi itu kayak misal tahan, gak boleh marah, harus santai gitu. Misalnya kayak aku ada satu artis tuh yang gak pernah marah-marah, justru marah-marah itu kayak
senyum gitu. Aku gak bisa, itu gak bisa banget. Gak tahu nih kalau bisa disuapin sama uang. Tapi ada juga orang yang kayak kalau marah-marah tuh, maksudnya kalau marah tuh dia lebih baik diem karena capek. Marah-marah ngeluarin itu tuh capek banget. Jadi kayak mungkin dia udah capek, udah nggak mau capek lagi, jadi kayak ya udah diem aja, kalau nggak senyum karena udah Iya nggak betul. bisa gitu. Kalau cara aku ngatasin konflik karena aku LDR, ketemu sih. Iya sih benar. Ketemu terus ngobrol, terus habis gitu kayak nggak terjadi apa-apa. Gitu sih. Tapi kalau nggak LDR itu pernah kan nggak LDR gitu? Kayak LDR terus berantem gitu kan. Gimana cara Dianya lebih ngatasinnya? ke ngasih hadiah ke aku gitu. Misalnya aku tuh misalnya pengen tas yang aku mau, terus dia tuh tiba-tiba beliin gitu. Kasih gift gitu ya. Iya ya gitu Kak. Terus lebih ke physical, misal physical touch, pegang tangan gitu. Kayak Gitu. udah ya, jangan marah, Udah ya, jangan marah gitu. nanti beli tas gitu. Pas Hermes gitu. Oke lanjut aja. Hanya balik aja ke aku. Tapi kamu ini nggak lebih suka diapain? Oh, maksudnya lebih suka dikasih hadiah gitu, apa gimana gitu? Kalau aku untuk saat ini ya, acting service sih. Oke. Aku bahkan pernah ngikutin kayak apa sih website gitu, kayak pokoknya kayak apa sih namanya? Apa? Website. Ya itulah. Kayak website aku gitu. ngikutin gitu kayak love language itu. Aku tuh apa gitu untuk ngasih tahu gitu. Aku acting service. Dan yang kedua itu quality time. Oh iya sih, aku sih lebih ke quality time dulu terus kasih hadiah. Kalau aku acting service dulu baru quality time. Oh, oke, jadi sampai bertemu juga yang penting hadiah. Oke, next. Apakah komunikasi antara kamu dan pasangan kamu terbuka dan jujur? Terbuka sih, jujur pasti. Kalau gak jujur, dia kan orangnya posesif parah ya. Posesifnya tuh dalam hal ya siapa sih orang yang mau pacarnya sama orang lain mungkin ya gitu kan. Mungkin dia juga atas isu tersendiri di hidupnya, jadinya segitunya gitu. Misal sama aku, kayak misalnya kamu kemana, kayak misalnya dia butuh kabar doang dari aku gitu, tapi dia tuh butuh kabar selalu sih. Tapi dia pernah ini nggak? Dia kan kata kamu posesif nih. Posesif dia menurut kamu termasuk yang baik atau yang enggak? Menurut kamu nyaman atau enggak? Emang baik sih posesifnya mah. Maksudnya kayak yang masih kayak wajar kayak orang pacaran. Cuman karena aku orangnya tuh cuek, gak mau diatur. Terus anak pertama ya? Anak pertama keras kepala, jadi suka aku gitu. Padahal kan gak boleh ya ngabarin suka kayak gitu. Ya sebenarnya kayak dia orangnya masih terbilang normal. Akunya yang terlalu cuek dan membatasi diri aku banget. Padahal aku tuh udah punya pasangan gitu, harusnya ya saling ngerti. Dia juga kan butuh aku, gak terus-terusan giliran aku butuh dia harus ada, tapi giliran dia butuh akunya nggak ada gitu. Tapi susah kayak gitu tuh. Aku anak pertama susah. Iya sih, biasanya gitu anak pertama suka keras kepala soalnya. Tapi dia juga anak pertama bukan? Iya, tapi justru kayak gak anak pertama. Kadang ada sih satu momen aku ngerasa dia kayak anak pertama, kayak pertentangan pendapat gitu. Tapi kebanyakan enggak, aku yang lebih keras kepala gitu. Tapi ya nggak tau lah ya. Betul. Betul apaan ya, kalau aku cerita. Maksudnya itu kalau kamu keras kepala. Lanjut, gimana cara kamu dan pasangan kamu mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan individu dan bersama? Support sih, apapun yang dia jalanin support terus. Misalnya kayak konflik kemarin, nggak konflik sih. Ya pernah perdebatan nggak perdebatan juga sih, lebih perbedaan pendapat. Nggak juga sih, lebih ke apa? Aku tuh mau ke sini, terus dia tuh kayak dia tuh pengen ke universitas ini gitu. Kata aku kenapa nggak cari yang lain? Nah dia tuh kayak ya udah aku tetap support jalan dia gitu. Iya sih, berarti kita cuma bisa support aja. Iya, itu sih kayak ngebangun sebuah tujuan agar hidup bahagia, sejahtera, aman dan bahagia gitu. Tapi pernah nggak kayak nggak dukung gitu? Gak dukung, aku pernah nggak dukung. Selalu ngedukung. Kalau dia selingkuh, aku nggak dukung. Iya itu, mas siapa yang ngedukung atuh amin. Iya enggak sih, dukung terus. Alhamdulillah dukung terus. Soalnya dia nggak pernah neko-neko juga orangnya, aku yang neko-neko. Oh gitu. Iya. Jadi ujian hidup dia itu adalah aku. Aduh. Ujian kamu? Ujian aku dia gak usah diceritain di sini maksudnya aja. Dia bukan gitu. Pernah nggak kayak? Dia kadang, soalnya kan aku kan orangnya gak mau diatur. Tapi bukan ujian sih, lebih aku yang salah itu.
Yaudah sih, aku kan lebih banyak introspeksi diri, baik juga kan. Betul lebih baik introspeksi diri, tahu kan kesalahan kita tuh apa. Kan kita lagi bahas hubungan sehat ya, kenapa ini banyak gak sehat ya? Iya betul. Dan lanjut, apakah kamu merasa didukung atau dan dihargai dalam hubungan ini? Dihargai, karena menurut aku ini lebih dominan aku nih. Oh gitu. Iya, maksudnya dia tuh selalu ngalah. Maksudnya apapun yang aku lakuin tuh dia tuh selalu iyain. Kalau gak diiyain akunya marah. Tapi emang iya gak sih, sorry nih, kalau misalnya cinta cowok lebih gede itu biasanya hubungannya baik-baik aja. Iya sih, terus gak putus-putus deh. Iya, gak akan berakhir gitu. Tapi kalau cewek, iya beda. Kalau cewek lebih besar, yang lebih besar susah. Jadi hati ujungnya diselingkuhan leh. Iya, makanya kebanyakan kalau cewek yang lebih besar cintanya, maksudnya pasti kandas juga gitu. Iya, endingnya pasti kandas juga. Tapi kalau sama cowok yang lebih besar tuh ya cintanya kalau misalnya aku nyebut putus di sehari 1000 kali aja nggak diiyain tau kan? Tetap balik lagi aneh gitu. Kenapa? Makanya cari cowok yang cintanya lebih besar, guys. Iya betul. Terus hubungan yang sehat itu menurut aku yang enggak toksik sama pasangan tuh misalnya kayak main tangan. Nah, itu toksik banget. Terus ngomongnya kasar. Habis itu ngomongnya kasar sama pasangan itu gak boleh, guys. Itu gak sehat banget. Jadi hubungan yang satu kayak disayang-sayang gitu. Terus bahasa cintanya dikeluarin semua gitu. Intinya nggak ini sih, nggak membuat kayak si pasangannya itu sakit hati gitu. Iyalah, jangan. Itu menurut aku sehat. Gimana cara kamu dan pasangan kamu menyeimbangkan ruang pribadi dan waktu bersama? Gimana menyimpangkan ruang pribadi sama waktu bersama? Iya. Karena kan hidup aku nggak selalu dia terus. Ya setelah libur aku kerja, aku main sama dia. Tapi itu sih boros aku mah, karena kan aku LDR. Kalau misalnya aku ketemu tiap minggu sama dia, boncos. Karena emang jauh juga ya. Iya, butuh transportasinya, uangnya perlu. Jadi kayaknya aku boros. Lebih banyak ruang sendiri deh. Maksudnya ruang sendiri karena aku nyampe LDR gitu. Enggak kan, kamu sama aku. Iya kan, pasangan, nggak bahas sama pasangan. Terus aku bahas sama siapa dong? Iya sama teman. Gak ada yang bercanda. Iya, maksudnya tuh ya aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman aku gitu, sendiri, me time banyaknya. Sama pacarnya mah jarang, sehari doang paling, itu juga dalam 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Makanya aku bilang sama dia, LDR terus ya biar aku ada temennya. Iya tahu, bener-bener karena teman-teman kita kan maksudnya pacarnya deket-deket gitu. Sedangkan aku tuh jauh-jauh punya pacar, kayak ngerasa nggak punya pacar. Ah, masa? Ya karena jarang ketemu. Iya kan, sebenarnya pacar kita tuh barengan tau. Kok barengan? Gak jelas sih. Pacar kamu. Bercanda. Oke, lanjut. Gimana cara kamu dan pasangan kamu dalam menjaga kepercayaan? Wah, ini nih bagus banget. Aku dalam menjaga kepercayaan, aku selalu bilang gini ke dia. Enggak sih, enggak selalu pernah bilang gitu doang. Pernah bilang satu quotes kayak quotes gitu. Gini nih bilangnya tuh. Tenang aja, aku gak akan nyelingkuhin kamu karena aku tahu kok rasanya diselingkuhin kayak gimana. Aku tahu rasanya gak bisa makan, gak bisa minum, terus nangis semalaman, tahu kok. Jadi tenang aja, aku gak akan membiarkan kamu merasakan apa yang saya rasakan gitu, tahu. Tapi dia punya trust issue juga gak? Pernah diselingkuhin atau gimana? Enggak sih, ditinggalin doang. Oh, ditinggalin doang. Ketawanya nih. Gak tahu sih. Dia sih gak pernah cerita masa lalu ya, dia gak pernah cerita masa lalu. Cuman kalau aku kan sering cerita masa lalu kan. Dulu kan aku zaman gamon-gamonnya, sekarang alhamdulillah udah move on gitu kan. Jadi ya paling dia doang yang mempermasalahkan masa lalu aku. Maksudnya gak mempermasalahkan sih, lebih ke kamu udah move on doang, kayak make sure gitu. Karena pada saat itu kamu waktu dekat sama dia, kamu lagi gamon juga ya. Iya, sama orang gitu kan. Terus sampai sekarang dia percaya. Aku percaya kok sama kamu orangnya baik, karena kamu pernah bilang ke aku kamu gak akan mungkin seperti itu gitu. Jadi dia gak kamu tapi tetap deh curiga kalau dekat sama cowok mah. Tetap kayak kamu untuk berusaha untuk biar dia tuh percaya gitu kan. Atau menurut aku emang ini gak sih, saling percaya aja sih, kurang-kurangin overthinking menurut aku kalau emang pengen hubungannya sehat. Gak bisa. Iya sih, susah apalagi LDR ya sih.
Kalau LDR gak overthinking berarti jika sayang. Kan ibaratnya kamu kan ini ya sebelumnya jarang LDR atau nggak pernah LDR juga kan? Nggak pernah. Terus tiba-tiba LDR, gimana perasaan kamu? Gak gimana, kesiksa. Ya berarti kan ada kayak kepercayaannya menipis dong, yang asalnya segini jadi segini. Gak mungkin. Karena aku udah percaya banget sama dia. Dia nggak akan mungkin gitu ya? Gak mungkin, soalnya siapa lagi gak mau sama dia gitu. Gak bercanda. Bener ya? Gak bercanda maksudnya. Lanjut. Lebih ke percaya aja. Ya udah percaya aja gitu. Karena mungkin kamu juga gak pernah disakitin ya sama dia? Enggak, soalnya dulu aku sempat kayak posesif banget sama orang, nuduh gak jelas. Aku gak mau hal itu terjadi 2 kali. Oh my god. Iya, jadi katanya aku kata mantan, enggak sih, aku gak punya mantan. Terus ada orang yang bilang ke aku kayak gini, katanya kamu tuh jangan asal nuduh gitu aja dong, cari tahu dulu. Nah dari situ aku kayak nggak nuduh lagi. Terus jangan asal bilang putus. Nah itu aku gak janji. Gitu doang. Kemarin, nah tadi barusan aku bilang putus sih. Lanjut, aku bilang kalau cowoknya lebih besar gak akan putus-putus kan? Amin ya, semoga aja. Iya, semoga. Kalau misalnya kamu punya pacar, kamu lebih ke yang ngekang gitu, apa yang kayak ya udah kamu terserah, kamu mau gimana gitu, terserah gitu. Terserah tapi tetap ngerti ya, tetap. Kamu emang mau pacaran dulu apa mau langsung nikah? Oh gitu sih pertanyaannya. Iya, ya udah deh, gak jadi deh. Maunya. Nikah. Plannya ya, nggak nikah juga sih. Ya iya sih. Tapi pertanyaannya nih, usia kamu 20 kan tahun ini? Iya, tahun ini 20. Oh, kepala 2. Padahal tapi aku kan masih muda. Tapi kan nggak langsung nikah juga. Kamu sama pacar kamu tuh jauh, terus kamu di sini tuh sama tiap hari bareng, tiap hari gini, tiap hari sering ketemu, sering ngobrol, sering ini, berarti kan lama-lama ada ini juga. Enggak, kita temenan ibaratnya. Kamu jangan sebut merek. Iya kata aku kayak nanti ditit ya. Ya itu kalau misalnya aku sama teman aku, kalau misalnya di teman kantor mah ya nggak apa-apa dia. Maksudnya ini kan bilang ini untuk tutor, untuk kalau sayang sama orang deket. Aku bilang maksud aku tuh susah, bukan kamunya, bukan, maksudnya tuh kan nanti ditit. Ya terus apa, udah biarin, jangan ditit juga nggak apa-apa. Ya intinya kayak susah gitu kalau sama orang deket ya. Dia tiap hari ketemu sama orang lain, tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, susah. Oh gini aja, aku punya saran. Kalau misalnya cewek, kalau misalnya kamu kalah dari segi si orang baru itu, kamu gak boleh kalah dari segi sikap. Treatnya lebih baik dari dia. Iya sih, kataku cara nge-treat si cewek. Karena aku juga baper sama yang sekarang gara-gara diratukan gitu. Bukan diratukan dalam segi apapun sih, lebih ke kayak ngertiin aja kalau misalnya ada masalah, aku ceritanya ke dia gitu. Jadi pendengar yang baik atau jadi apa gitu. Tapi kadang-kadang kalau nggak suka tetap gak suka sih. Aku awalnya gitu, Nan. Kalau gak suka tetap gak suka, tapi ternyata aku bisa, Nan. Kan kamu. Contohnya aku cuma digantung dulu 6 bulan. Sabar, kan tuh kalau cinta mah harus butuh pengorbanan. Harus ditunggu dulu. Apakah kamu dan pasangan kamu memiliki visi yang serupa tentang masa depan hubungan ini? Oh, jelas tentu sama dong. Berarti udah ada mau kepikiran plan untuk ke jenjang yang lebih serius ya? Sarjana? Lebih serius? Serius gak sarjana aku tanya? Maksudnya serius tuh ke dalam pernikahan. Belum siap, masih belasan tahun. Maksudnya kan punya kepikiran gak gitu? Kepikiran, tapi kayak gak sekarang. Tapi ya doain aja dulu. Iya, semoga. Tapi pernah kepikiran gak kayak mau sampai ini gitu? Iya, punya. Karena kan kalau pasangan gak ada tujuan, ya, gak seru. Sih, iya. Bazir juga sih, kayak buang-buang waktu gak sih? Iya, buang-buang. Tapi aku punya teman loh kayak dia pacaran ya udah biar nggak jomblo aja. Kok bisa? Aku tahu kok berarti bisa. Masih kekanak-kanakan tuh pemikirannya. Iya, kan dia kayak masih main-main tuh sama pacarnya. Udah kan sayang gitu. Cowoknya kalau misalnya udah terlanjur suka kan sayang gitu. Malah nyakitin orang, maksud aku tuh gitu kan. Kalau emang nggak suka, better ngomong nggak suka. Jangan gitu. Emang dia nggak suka pacaran? Dia suka pacaran tapi nggak suka sama cowok itu ya, cuma biar nggak jomblo. Gak suka sama pacarnya. Siapa sih orang yang nggak suka pacaran? Emang siapa? Apa?
Apa sih gimana? Apa sih? Udah kita udah ngelantur deh. Ini udah habis belum pertanyaannya? Oke, udah habis sih ini pertanyaannya. Tapi ada lagi nggak yang mau diceritain atau apa? pesan untuk gini kayak aja. healthy relationship? Aku saran aja kali ya buat teman-teman semua yang lagi sedang mengalami yang sedang menjalin hubungan dengan pasangannya itu dengan teman-temannya. Tips dari aku kalau misalnya pengen punya hubungan yang sehat itu yaitu kalian tuh harus saling percaya sama orang yang menjalin hubungan sama kita, kayak misalnya sama pacar, sama teman gitu kan. Iya. Saling percaya, terus habis gitu terus lebih saling menghargai, lebih apa ya, lebih terbuka, terus abis gitu lebih membangun kepercayaan, jangan posesif berlebihan lah gitu. Karena kalau misalnya kalian pacaran terus gak saling percaya, ngapain pacaran gitu kan gitu. Jadi Betul. kuncinya dari aku harus saling percaya sama saling menghargai gitu sih guys. Sama aku mau nambahin juga untuk kurang-kurangin overthinking ya guys, karena overthinking itu awal mula dari kehancuran. Iya. Ya udah sih kamunya juga kalau misalnya nggak mau overthinking tong gitu kalah. Tapi kadang-kadang cowoknya udah bener nih, tapi ceweknya tuh kayak misalnya dia lihat di sosial media, jangan-jangan cowok aku juga gini, jadi gitu loh, akhirnya nuduh, terus akhirnya nanti berantem. Hah? FOMO. Kok FOMO? Ngikutin sosmed. Bisa aja. Dia kayak kurang-kurangin overthinking, karena itu menurut aku emang bisa bikin berantem, akhirnya jadi cekcok dan akhirnya bisa bikin putus juga. Oke. Overthinking. Oke. Itu pesan sama kesimpulan kita dari dua Amel. Jadi sebenarnya nama aku Amelia Nur dan ini Anda Amelia. Jadi sama-sama Amel. Jadi kita dua Amel. Oke. Segitu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean tentang kita. Dadah guys, okay, see bye-bye. you. Thank you for watching.